Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat bolu karamel rasa coklat. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini saya siapkan gula pasir. Kali ini saya menggunakan takaran sendok ya, teman-teman. Dan di sini saya siapkan teflon, kemudian saya masukkan gula pasir 15 sendok makan gula pasir ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau ditimbang graman sekitar 400 gram ya, teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan takaran sendok sebanyak 15 sendok makan. Jangan terlalu munjung ya, teman-teman. Dan kemudian ini saya nyalakan api kompornya dan ini sudah mulai terbentuk karamelnya dan saya aduk-aduk pelan-pelan dengan api sedang ya, teman-teman, supaya gulanya tidak gosong dan rasanya tidak pahit. Terus diaduk-aduk pelan-pelan sampai terbentuk menjadi karamel. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini sudah mulai menjadi karamel ya, teman-teman. Gula pasirnya sudah meleleh. Nah, ini teman-teman sudah mendidih. Diusahakan sampai meletup-meletup seperti ini ya, teman-teman. Karena untuk mendapatkan hasil yang bersarang seperti ini ya, teman-teman, gulanya itu harus benar-benar meletup-meletup ya, teman-teman, terbentuk sarang-sarang. Nah, itu teman-teman tipsnya untuk mendapatkan bolu karamel yang bersarang dan berserat ya, teman-teman. Tuh, kelihatan kan teman-teman sampai mendidih seperti ini. Dan kemudian saya masukkan air putih 400 ml. Kelihatan kan teman-teman? Tuh, nah itu teman-teman tipsnya untuk mendapatkan bolu karamel yang bersarang. Ketika membuat karamelnya tuh harus seperti ini ya, teman-teman, supaya hasilnya benar-benar maksimal dan tidak bantat ya, teman-teman. Kemudian dimasak lagi sampai gulanya larut dan mencair dan harus benar-benar mendidih ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini sudah mencair gulanya ya, teman-teman. Tuh sudah mendidih. Kelihatan kan teman-teman, berbuih seperti ini. Kemudian saya matikan api kompornya. Dan kemudian saya masukkan margarin ketika ini masih panas ya, teman-teman, karamelnya, supaya margarinnya cepat mencair. Di sini saya menggunakan 3 sendok makan margarin ya, teman-teman. Nah, ketika masih panas seperti ini, diaduk-aduk pelan-pelan sampai margarinnya mencair ya, teman-teman, dan tercampur merata. Jangan sampai mendidih ya, teman-teman, supaya susu dari margarinnya tidak keluar ya, teman-teman. Cukup mencair saja seperti ini. Nah, ini kan masih panas, teman-teman. Terus diaduk-aduk sampai margarinnya benar-benar mencair secara merata seperti ini, teman-teman. Kemudian ini akan saya saring ya, teman-teman. Dan di sini saya siapkan baskom lain dan saringan. Ini gulanya saya saring atau karamelnya saya saring untuk memastikan tidak ada kotoran di dalam karamelnya ya, teman-teman. Dan kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu sampai uap panasnya berkurang atau suhu ruang ya, teman-teman. Sambil menunggu karamelnya dingin, di sini saya siapkan baskom lain dan saya siapkan sarangan atau saringan ya, teman-teman. Saya masukkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan takaran sendok sebanyak 9 sendok makan
tepung terigu ya teman-teman. Dan ini saya ayak. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Dan di sini saya menggunakan atau membuat bolu karamel rasa coklat ya teman-teman. Kemudian ini saya ayak pelan-pelan untuk memastikan tidak ada kotoran di dalam tepung terigunya. Kemudian saya tambahkan juga tepung tapioka sebanyak 9 sendok makan juga ya teman-teman. Jangan terlalu munjung ya teman-teman. Jadi tepungnya 1:1 ya teman-teman. 9 sendok makan tepung terigu, 9 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini saya ayak juga ya teman-teman untuk memastikan tidak ada kotoran di dalam tepungnya. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan bubuk coklat. Untuk bubuk coklatnya menggunakan merek apa saja boleh ya teman-teman. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ini saya ayak juga ya teman-teman. Supaya tidak ada coklat yang bergerindil ya teman-teman. Dan kemudian saya tambahkan baking powder dan baking soda ya teman-teman, atau soda koe. Sebanyak 3/4 sendok teh ya teman-teman. Masing-masing dari baking powder dan soda kuenya ya teman-teman. Kemudian saya ayak juga. Kemudian ini akan saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Dan kemudian setelah tercampur merata akan saya sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan langsung ke pemroses pembuatannya ya teman-teman. Dan di sini saya siapkan baskom lain. Kemudian saya masukkan 4 butir telur utuh. Dan saya tambahkan vanili bubuk secukupnya. Kemudian saya tambahkan SKM yang warna coklat 2 saset. Dan kemudian ini akan saya aduk-aduk menggunakan whisk bowl ya teman-teman. Jika teman-teman mau menggunakan mixer boleh ya teman-teman, tapi jangan sampai mengembang ya teman-teman, asal rata saja. Dan setelah tercampur merata, kemudian saya masukkan tepung terigunya ya teman-teman. Saya masukinnya secara bertahap ya teman-teman, supaya tidak ada bahan yang bergerindil ya teman-teman. Nah seperti ini. Terus diaduk-aduk pelan-pelan. Caranya sangat mudah dan simpel banget teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Bolu ini sangat mudah dan simpel banget cara membuatnya ya teman-teman. Dan rasanya nagihi teman-teman, tidak membosankan. Dan cocok banget buat isi snack atau buat hidangan acara keluarga di rumah ya teman-teman. Kemudian saya masukkan semuanya. Dan terus diaduk kembali sampai semua tercampur merata. Dan bolu ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah.
Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Pemrosesannya butuh kesabaran ya teman-teman. Jika teman-teman membuatnya gagal, dicoba lagi dan dicoba lagi sampai berhasil ya teman-teman. Tekniknya pembuatan bolu karamel ini untuk mendapatkan hasil yang benar-benar bersarang. Kemudian saya masukkan karamelnya ya teman-teman. Kemudian saya aduk kembali sampai semua tercampur merata dan tidak ada tepung yang kering. Cara pembuatannya tuh simple banget, cuman perlu waktu yang benar-benar sabar ya teman-teman, dan harus gerak cepat ketika sudah dimasukinnya karamelnya ya teman-teman. Jangan sampai ketika sudah dimasukkan karamelnya adonannya masih dibiarkan ya teman-teman. Jadi begitu selesai langsung dimasukkan ke oven. Kemudian ini saya saring untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil ya teman-teman. Jadi tips membuat bolu karamel yang benar-benar bersarang ya teman-teman dan tidak bantat, ketika sudah selesai dituang ke dalam loyang harus segera dipanggang ya teman-teman. Jangan dibiarkan dulu, karena baking soda kalau dibiarkan terlalu lama akan merusak adonan ya teman-teman. Nah seperti ini terus sampai selesai dan tidak ada bahan yang bergerindil ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian di sini saya siapkan loyang oval. Saya menggunakan loyang foil ukuran 24 ya teman-teman. Kemudian saya tuang sedikit minyak sayur. Saya ratakan supaya nanti tidak ada bahan yang lengket atau mudah dikeluarkan ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian saya aduk-aduk rata adonannya dan langsung saya tuang ke dalam loyangnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Ketika sudah dituang langsung segera dipanggang ya teman-teman. Jangan sampai dibiarkan di luar supaya hasilnya benar-benar bersarang dan tidak bantat. Karena kalau dibiarkan terlalu lama di luar tidak segera dipanggang, baking sodanya akan merusak ya teman-teman, jadi bantat bolu karamelnya. Nah seperti ini. Kemudian seperti biasanya pemanggang saya sudah saya panaskan. Dan ini saya hentak-hentakkan supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan ini pemanggang saya sudah panas. Kemudian saya masukkan loyang untuk alasnya supaya tidak mudah gosong ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan kemudian saya letakkan bolu karamel yang sudah saya siapkan di dalam loyang foilnya ya teman-teman. Dan kemudian saya tutup dan saya panggang selama 40 menit dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Dan setelah 40 menit ini dia teman-teman, bolu karamelnya sudah matang teman-teman. Dan saya matikan api kompor dan saya angkat ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman hasilnya, cantik banget. Tuh teman-teman, lentur banget. Hampir gosong tadi teman-teman tuh. Mungkin 35 menit cukup ya teman-teman. Dan kemudian saya pindahkan ke dalam loyang ya teman-teman. Saya bantu lepaskan. Dan kemudian saya iris bolu karamelnya ya teman-teman. Aromanya wangi banget teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget teman-teman. Rasanya menggoda pokoknya tuh teman-teman, hampir gosong. 35 menit mungkin sudah cukup ya teman-teman. Tentunya disesuaikan dengan suhu api kompor masing-masing. Kemudian saya iris-iris
seperti ini dan saya akan mencoba mencicipinya nih teman-teman. Lihat tuh, bersarang sampai ke atas teman-teman, dan lentur banget teman-teman. Lihat tuh, sarangnya sampai ke atas, lentur banget teman-teman tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas teman-teman tuh, lihat sarangnya penuh sampai ke atas. Recommended banget teman-teman, rasa coklatnya pas banget teman-teman. Manis, gurih, dan coklatnya terasa banget teman-teman. Mantep banget. Nah, ini dia teman-teman, resep saya hari ini, bolu karamel rasa coklat. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.